Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Katolik Musi Caritas, Prodi Akuntansi, SA 402, yang akan mempresentasikan perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Saya Alvin Atal Altaf, NIM 1821131. Saya Stephanie Meliana dengan NIM 1821135. Saya Elgin Purnama dengan NIM 1821136. Di sini kami akan membahas yang pertama arti globalisasi dalam ekonomi, yang kedua faktor-faktor pendorong, yang ketiga adalah dampak positif dan negatif, yang keempat adalah daya saing global Indonesia dan kesiapan Indonesia menghadapi globalisasi, dan yang terakhir adalah peluang dan tantangan. Kita masuk slide yang pertama, yaitu pengertian. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Ada juga terkait globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batas teritorial negara. Bisa kita sebut globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Kita masuk slide yang kedua, yaitu perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut tokoh Tandri Abeng. Yang pertama adalah globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai, atau karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua adalah globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di seluruh negara di dunia. Contohnya PT Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola Build Operator Transfer atau BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Baik, kita masuk slide yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara yang berkembang. Baik, yang keempat adalah globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat dari masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi seperti radio, TV, media cetak, dan yang lainnya. Jaringan komunikasi yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk-produk yang sama. Contohnya celana jeans Levi's, KFC, atau hamburger yang telah mendasar pasar di seluruh dunia, sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia yang ada di kota maupun di desa menuju selera yang global. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih ketat, cepat, dan fair. Baik, kita masuk slide yang berikutnya, faktor-faktor pendukung atau pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama, kemajuan pengetahuan teknologi informasi, kemajuan dalam bidang transportasi, sistem perekonomian negara yang terbuka, kerjasama antar negara di dunia, kebijakan perdagangan bebas, kemudahan dalam migrasi, sistem keuangan yang liberal, meningkatnya jumlah penduduk dunia, industri yang berkembang pesat,
dan juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari perekonomian Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif dari era globalisasi. Dampak positif pertama kali yaitu meningkatkan produksi global melalui spesifikasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien. Output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatannya meningkat, yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatnya kemakmuran pada suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri ini, menyebabkan konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Meluasnya pasar produksi domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas mungkin setiap negara mendapatkan pasar yang jauh lebih luas dibandingkan pasar dalam negeri. Sedangkan untuk memperoleh banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik, modal yang dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli pengalaman, dan menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Perusahaan ini kerap memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana luar negeri terutama dari negara maju yang masuk pasar uang dan pasar modal dalam negeri membantu penyediaan modal yang dibutuhkan. Sedangkan untuk dampak negatif, yang pertama ada menghambat pertumbuhan di sektor industri. Ini mengakibatkan globalisasi ekonomi negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang, sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaiknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang di kondisi ini. Dapat saja memperburuk neraca, yaitu pembayaran neto pendapatan untuk sektor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambah banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan atau pendapatan dari investasi ke luar negeri akan makin meningkat. Yang ketiga, ada sektor keuangan yang semakin tidak stabil. Arus investasi atau modal portofolio yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi. Investasi dalam hal terutama meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke dalam pasar saham. Di pasar saham mengalami peningkatan, dana ini akan mengalir masuk. Neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik, dan sebaliknya. Di saat harga-harga saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi makin buruk, serta nilai mata uang dalam negeri merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk pada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. 4. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lanjutannya pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja yang akan semakin lambat pertumbuhannya. Dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin buruk. Yang pertama, kita mulai dari dampak positif globalisasi. Yang pertama ada aspek ekonomi. Yang pertama ada bebasnya pasar internasional, kemudahan dalam kegiatan ekspor-impor. Maksudnya perusahaan asing ke sebuah negara. Terciptanya e-commerce.
Sedangkan di sisi negatif ada terhambatnya pertumbuhan industri lokal, kegiatan impor melebihi kegiatan ekspor, meningkatnya kesenjangan sosial, tumbuhnya kapitalisme, dan gaya hidup kapitalisme. Aspek teknologi dan informasi, kemudahan dalam mengakses informasi dari internet, kemudahan dalam komunikasi jarak jauh, kemudahan dalam sarana transportasi, diciptakannya mesin canggih, kemudahan dalam transaksi jual beli. Sedangkan di sisi negatifnya ada maraknya kegiatan kejahatan di dunia maya, cybercrime, tergesernya tenaga manusia, munculnya individualisme, masuknya budaya asing yang buruk, ketergantungan terhadap teknologi. Sedangkan di aspek sosial dan budaya, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional, menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, memicu perbaharuan kesenian, mendorong penyeretan gender, sektor pariwisata semakin berkembang. Sedangkan di sisi negatifnya ada munculnya sikap individualis, konsumtif, dan materialis, lunturnya nilai-nilai keagamaan, pudarnya nilai-nilai budaya lokal, hilangnya kesenian tradisional, dan rusaknya moral masyarakat. Daya saing global Indonesia. Daya saing sendiri adalah kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan untuk bersaing. Sebenarnya orang banyak bertanya, bagaimana cara pemerintah mempengaruhi daya saing? Sebenarnya sih gampang jawabannya. Itu adalah dengan interest prestasi yang beredar dari daya saing yang digunakan oleh pejabat pemerintah di seluruh dunia yang secara agresif berjuang untuk menyesuaikan diri dengan bisnis global. Manajer global harus beroperasi dalam iklim yang ditandai dengan semakin agresifnya perusahaan pemerintah untuk mempengaruhi cara mereka menjalankan organisasi. Menurut Porter, usaha tersebut telah mempengaruhi daya saing global. Ia mengatakan bahwa sukses sampai tingkat tertentu tergantung pada iklim ekonomi, lembaga, dan keninjakan yang dilakukan oleh pemerintah. Daya saing dapat menimbulkan dua sisi, yaitu sisi kesuksesan dan sisi kegagalan. Faktor yang mempengaruhi daya saing ada 4, yaitu lokasi, harga, pelayanan, dan mutu kualitas. Strategi peningkatan daya saing menurut Coulter, yang pertama itu persaingan merek, kedua persaingan industri, 3 persaingan bentuk, dan 4 persaingan generik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Bidang ekonomi. Membangun perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris serta kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, industri kecil, dan kerajinan rakyat. Bidang politik menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Memperkuat keseimbangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Bidang agama. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Bidang sosial budaya, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal.
terutama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Memberantas sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar, dan pemakai. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif, terutama bahaya penggunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan narkotika lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Bidang pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai tenaga kependidikan yang berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pengerti, agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang ikut andil, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi. Sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi. Dampaknya bisa berupa dampak positif maupun negatif. Pengaruhnya dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Tanpa disadari, globalisasi sudah banyak terjadi di kehidupan manusia mulai dari hal yang kecil. Peluang globalisasi. Perdagangan bebas adalah suatu situasi di mana arus lalu lintas barang, jasa, dan manusia dari dan ke suatu negara di dunia ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Keadaan seperti itu akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Tantangan globalisasi. Globalisasi dapat pula dipandang sebagai suatu tantangan. Perdagangan atau pasar bebas dapat dikatakan sebagai tantangan. Sekian dari presentasi kami mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.